Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. 5B hebat. Baik anak-anak, hari ini sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Rizky dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita pembahasan terlebih dahulu. Silakan berdiri. Tepuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi daripada olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah, Pak. Terima kasih Rizky, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum belajar Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Andita dan siapa lagi? Oke, Andita kenapa ya? Sakit. Oke. Baiklah, kita doakan semoga Andita bisa sembuh dan kembali belajar dengan kita lagi besok ya. Anak-anak, sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalis kita sebelum belajar menyanyikan lagu wajib dulu. Masih ingat lagu Bangun Pemudi Pemuda? Masih. Tasya, yuk. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah berdiri dan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, dengan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap bangsa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS. Yuk, kita keluarkan dulu bukunya. Silakan dikeluarkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita cek dulu kerapihan kita. Apakah sudah siap belajar atau belum? Yuk, dicek kerapihan bajunya. Sudah rapi belum? Sudah rapi? Rambutnya. Dan barisannya sudah rapi dan lurus atau belum? Sudah siap belajar semuanya? Oke, tangan semua di atas meja. Anak-anak, kita akan belajar IPAS pada bab 3. Kemarin kita bab 2. Bab 2 kita sudah belajar tentang materi apa ya kira-kira ya kemarin ya? Tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat apa arti ekosistem? Ya, Pak Princes.
Oke, apa kata perintis anak-anak? Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup bagus. Di dalam ekosistem kemarin kita belajar tentang apa ya? Satu, rantai makanan, lalu jaring-jaring makanan, lalu yang terakhir ada piramida makanan. Akan kita lanjutkan materi IPAS kita pada bab 3, yaitu materi magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Silakan bukunya dibuka pada bab 3. Yang pertama, kita akan belajar tentang magnet. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu magnet? Apa itu magnet? Ya, Pak Ujan, apa? Benda yang menempel katanya. Oke, ada yang tahu lagi apa itu magnet? Ya, apa? Aldiano? Besi. Benda yang menempel dan besi. Oke, betul. Anak-anak, akan saya jelaskan lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi dalam materi ini. Perhatikan ke depan semuanya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada materi bab 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian magnet. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat magnet. Sebelum saya menjelaskan tentang magnet, kalian harus tahu dulu sejarah dari magnet. Magnet pertama kali dulu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Artinya adalah batu magnesian. Magnesian atau magnesia itu merupakan sebuah kota di wilayah negara Yunani. Nah, inilah pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Benda-benda logam tersebut contohnya adalah besi, ya, bisa juga baja, pokoknya benda-benda yang mengandung unsur logam. Berikutnya kita sampai pada sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet ini harus kita pelajari karena magnet ini adalah sebuah logam yang memang beda dari yang lainnya. Maka kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Yang pertama, sifatnya adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, benda-benda tertentu yaitu adalah benda-benda magnetis, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Dua kutub ini adalah kutub utara dan kutub selatan. Di gambar tersebut ada tulisannya, magnet bentuknya seperti huruf U ya. Warnanya yang sebelah merah, yang sebelah biru. Nah, ini menandakan dua warna tersebut berbeda kutubnya ya. Sifat ketiga yaitu gaya magnet dapat menarik, dapat menembus benda non-magnetis ya. Contohnya seperti ini. Besinya kita letakkan di atas benda non-magnetis atau kertas, lalu magnetnya kita taruh di bawah. Nah, dia menempel. Tidak terjatuh kan? Tidak terjatuh kan? Artinya gaya magnetnya bisa tembus. Sifat yang keempat, magnet memiliki medan magnet. Kita perhatikan gambar di depan ini. Ya, di sini ada contoh magnet batang namanya itu ya. Di situ di samping-sampingnya, di sekitarannya itu ada serbuk-serbuk besi yang ditaburkan. Dia membentuk arah. Arah-arah tersebut dinamakan medan magnet. Jadi masih ada gaya magnet di sekitaran
bagian magnet tersebut. Yang selanjutnya, sifat kelima. Kutub magnet memiliki kekuatan paling besar. Di sini digambar, kalian lihat, ada magnet batang berbeda warna. Yang biru dilambangkan dengan S. S itu apa? Iya, short. Digunakan menggunakan istilah dari bahasa Inggris, short. Short itu apa? Utara atau selatan? Oh, selatan. Bagus. Dan yang warna merah adalah N. N itu apa dalam bahasa Inggris? North. North itu apa? Utara. Nah, bagian yang ujung itulah dinamakan kutub. Bagian yang ujung itulah yang memiliki gaya kekuatan magnetnya paling besar. Setelah sifat-sifat dari magnet, Pak Guru akan mengkelompokkan yaitu tentang kemampuan yang ditarik oleh magnet berdasarkan bahan daripada benda tersebut. Ada 3. Yang pertama ferromagnetis, kedua paramagnetis, dan ketiga adalah diamagnetis. Ferromagnetis adalah benda-benda yang ditarik sangat kuat oleh magnet tersebut. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam murni. Ya, contohnya besi, baja, ya. Kemudian ada yang namanya paramagnetis, yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Dia sama terbuat dari logam, tapi berbeda logamnya. Contohnya aluminium dan tembaga. Dia bisa ditarik magnet. Dia akan lemah, tidak sekuat ketika yang bahannya terbuat dari besi dan baja. Paham anak-anak? Ada berapa kelompok dari benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ada 3. Apa saja? Ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Baiklah. Sekarang Pak Guru simpulkan tentang sifat-sifat magnet. Di sini Pak Guru jadikan lagu biar supaya kalian bisa cepat menghafal. Kita nyanyikan bersama-sama, setuju? Setuju. Pada hitungan ketiga, dengan nadanya yaitu naik beca. Bisa? Bisa. Yo, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo kita nyanyikan sifat-sifatnya magnet. Magnet hanya menarik benda-benda magnetis. Gaya tariknya magnet dapat menembus benda. Magnet hanya punya 2 kutub. Ada kutub utara, kutub selatan, kutub yang sama jenis. Akan tolak menolak kutub yang beda jenis. Akan tarik menarik. Magnet juga punya medan magnet. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, kini sampailah kita pada bentuk-bentuk magnet. Di depan Pak Guru sajikan tentang bentuk-bentuk magnet. Di sini ada 6 bentuk magnet. Yang pertama ada magnet ladam. Bentuknya seperti huruf U, tapi dia melengkung ke atas. Namanya magnet ladam. Yang berikutnya ada magnet batang, seperti batangan ya. Dan yang ketiga adalah magnet U, memang bentuknya seperti huruf U. Yang keempat, magnet keping atau magnet lingkaran. Yang kelima adalah magnet jarum. Untuk berikutnya adalah penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian tahu ini gambar apa? Gambar kulkas. Siapa yang punya kulkas di rumah? Saya. Wah. Semuanya rata-rata punya kulkas ya. Oke, turunkan tangannya. Kalian pernah memperhatikan
kulkas pada pintunya tidak? Kalau kalian buka agak keras ya. Lalu kalau kalian tutup langsung nempel ya. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa bisa seperti itu? Karena di balik karet pintu kulkas tersebut terdapat magnet. Berikutnya, gambar apa ini? Kompas. Siapa yang punya kompas? Wah, punya juga, banyak yang punya. Nah, ngomong-ngomong tentang kompas, coba Aska, kompas itu kegunaannya untuk apa sih, Aska? Mencari arah mata angin. Oke, benar. Menentukan arah mata angin. Ada kegunaan yang lain nggak? Siapa? Jira. Kegunaan yang lain kompas untuk apa? Untuk menentukan arah kiblat kalau mau sholat. Betul sekali, Jira. Ya, tepuk tangan. Dan ini adalah gambar apa ya? Gambar apa? Gambar tempelan kulkas. Ya, ini adalah aksesoris untuk pajangan kulkas. Siapa yang punya? Wah, banyak yang punya di kulkas kalian ya. Nah, di depan kalian kini ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Mulai dari Samuel ya. Coba sekarang kamu tentukan benda yang dapat ditarik oleh magnet mana saja. Jarum. Mana jarumnya? Ya, itu dan Gunting, Pak. dan gunting. Fahri, kini giliran kamu untuk menunjukkan mana benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kertas. Plastik. Plastik dan Pensil. Kenapa pensil tidak dapat ditarik oleh magnet? Karena dia bukan magnetis. Benda non magnetis atau terbuat dari kayu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fahri dan Samuel. Silakan duduk. Anak-anak, berikutnya Pak Guru punya lembar soal sebagai LKPD untuk menguji daripada sampai di mana materi yang bisa kalian serap pada hari ini bisa dibuktikan untuk menjawab soal-soal yang berada di LKPD. Silakan dijawab LKPD-nya. Silakan diberikan nama dan kelas. Baiklah anak-anak, saatnya dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan per baris. Yo, dikumpulkan. Langsung Pak Guru nilai ya. Anak-anak, hasil daripada LKPD tadi sudah Pak Guru koreksi, ternyata 99,99 semuanya dapat 100. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini di bab 3 ya. IPAS kita tentang magnet. Nah, Pak Guru ingin yang menyimpulkan adalah kalian. Siapa yang berani menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? 3 atau 4 orang boleh. Ayo, siapa? Satu siapa? Ya, silakan Anggita. Siapa lagi? Silakan maju ke depan Anggita. Siapa lagi? Kansa, silakan. Yang pertama adalah Anggita. Oke, Anggita akan menyimpulkan tentang pengertian magnet. Silakan Anggita. Magnet berasal dari kata magnetis litos. Terus Yang berarti adalah batu magnesian.
Ya. Magnesian diambil dari negara Yunani. Batu magnesian artinya adalah batu yang memiliki gaya magnet secara alami. Iya, betul sekali. Selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Saya minta Kansa. Silakan Kansa. Sifat-sifat magnet yaitu satu, dapat menarik benda logam. Kedua, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Betul. Ketiga, kutub yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Ya. Sedangkan kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang keempat, magnet dapat menembus benda non-magnetis. Iya, betul. Yang Terus kelima, dapat magnet mempunyai medan magnet. Medan magnet. Sanin untuk menyebutkan bentuk-bentuk magnet. Silakan. Bentuk benda magnet adalah pertama magnet ladam, kedua Ya. magnet batang, ketiga magnet keempat magnet keping, kelima magnet jarum, keenam magnet silinder. Iya, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir, Syakira yang terakhir yaitu tentang penggunaan magnet. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari magnet digunakan untuk apa saja? Silakan Syakira. Penggunaan magnet adalah dapat ada di perekat pintu kulkas. Yang kedua ada di pengunci tempat pensil. Iya. Yang Terus? ketiga ada di penempel kulkas. Pajangan kulkas ya. Pajangan Yang kulkas. dimaksud pajangan kulkas. Selanjutnya, Yang keempat ada di pengunci tas. pengunci tas. Ya, terima kasih telah menyimpulkan pelajaran hari ini. Kalian boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Baiklah anak-anak, tibalah kita pada penghujung di kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, semuanya hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Alhamdulillah Pak Guru senang kalian bisa mendapatkan hasil tadi yang bagus di LKPD. Selanjutnya Pak Guru juga meminta kalian agar supaya tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang berikutnya dan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Kemudian Pak Guru ingatkan besok pelajarannya jangan lupa dibawa, yaitu pelajaran apa saja? Ada bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan Pancasila. Baiklah anak-anak, sekarang kita berberes untuk pulang ke rumah. Ya, kita bersiap untuk pulang. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan perjalanan pulang kita selamat sampai di rumahnya masing-masing. Saya minta ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa pulang. Silakan maju ke depan, Rizky. Bersiap. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asari innal